Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ferdiana, NIM saya 24 OSP 034. Saya dari Prodi Otomasi Sistem Permesinan dari Perguruan Tinggi Politeknik ATI Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengerjakan tugas dari PPML. Nah, di sini saya akan membuat tugas PPML, yaitu tugasnya adalah membuat atau mensimulasikan serta prinsip kerja dari rangkaian penghasutan motor induksi 3 fasa dengan 2 kecepatan beritan terpisah. Nah, di sini saya membuat wiring diagramnya itu menggunakan aplikasi Simurelay. Baik, berlama-lama lagi kita lihat wiring diagramnya yang telah kita buat, teman-teman. Nah, di sini ini merupakan aplikasi Simurelay yang kita gunakan untuk membuat wiring diagramnya. Nah, ini aplikasi ini memudahkan kita untuk membuat wiring diagram karena sangat simpel dan banyak komponen yang terdapat di sini. Salah satunya ada sini fasa atau sumber listrik fasa RST, dan di sini ada juga netral dan banyak lagi komponen yang terdapat, seperti ada juga motor 3 fasa di sini. Baik, kita buka dulu file dari wiring diagram yang telah saya buat. Nah, pada wiring diagram ini kita bisa melihat ada 2 rangkaian, yaitu di sini ada rangkaian daya sebagai pengontrol langsung kepada motor, dan di sini juga ada rangkaian kontrol. Memiliki dua rangkaian yang sangat penting juga, teman-teman. Nah, pada rangkaian daya di sini kita menggunakan komponen MCB 3 fasa, kontaktor, dan motor. Nah, di sini MCB ini berfungsi sebagai pemutus arus ketika ada hubung singkat, sehingga mengamankan motor ketika terjadinya hubung singkat. Nah, untuk kontaktor di sini dia itu sebagai otaknya kontrol, sebagai pengontrol atau sebagai pemutus dan penghubung arus ke motor. Nah, sedangkan tor di sini atau thermal overload relay ini berfungsi sebagai pemutus arus ke motor ketika ada beban berlebih. Jadi motor ini aman ketika seumpama ada beban berlebih itu tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh motor, maka tor ini berperan sebagai pemutus sehingga motor tidak rusak ataupun panas meledak, bisa jadi rusak toh. Nah, untuk pada rangkaian daya di sini ada beberapa komponen juga. Nah, sebagai pengamannya itu di sini kita menggunakan MCB 1 fasa, teman-teman. Nah, MCB 1 fasa ini sama perannya seperti MCB 3 fasa, yaitu sebagai pemutus arus ketika ada hubung singkat. Jadi motor ini aman. Nah, selain push button juga di sini kita ada selain MCB 1 fasa, di sini juga ada push button 1, push button 2, push button 3. Nah, di sini push button 1 ini dia sebagai tombol off ketika umpamanya ini kita ingin mematikan atau menyalakan motor secara manual. Nah, di sini push button 1 ini berperan. Nah, sedangkan ini tombol push button 2 ini dia sebagai startnya, teman-teman. Nah, untuk push button 3 di sini dia sebagai saklarnya atau penghubung ketika kita ingin mengubah kecepatan motor dari kecepatan tinggi atau dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah, ataupun sebaliknya dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Nah, selain itu juga di sini ada koil dari kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3. Ini koil kontaktor 1 merupakan masih satu komponen pada kontaktor 1 di sini pada rangkaian daya. Ini merupakan satu komponen koil 1, koil 2, dan koil 3. Nah,
Selain itu juga di sini ada kaki 9798 dari Thor. Nah, di sini yang tanda F2 ini dia itu merupakan bagian dari Thor pada rangkaian daya pada Thor 2 atau F2. Nah, di sini dia itu berfungsi pada rangkaian kontrol ini, dia berfungsi mencegah motor itu berputar secara bersamaan. Jadi kan tidak mungkin ini motor tuh bergerak dengan dua kecepatan yang berbeda sekaligus, kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Jadi dia ini sebagai pencegahnya agar motor tidak berputar dengan dua kecepatan yang berbeda. Baik, tanpa berlama-lama di sini kita langsung saja kita simulasikan. Nah, untuk mensimulasikannya itu kita di sini tekan tombol play atau start. Nah, sebelum pertama-tamanya kita untuk mensimulasikannya kita aktifkan dulu MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa, teman-teman. Nah, untuk tombol startnya jika kita menginginkan motor ini berputar, sini yang berperan itu adalah push button 3. Nah, bisa kita lihat teman-teman, push button 3. Sini dia berperan penting sebagai pembuat motor berputar atau startnya, tombol startnya. Ya, kita tekan. Nah, ketika push button 2 ditekan dan posisi push button 3 ini dia close terhadap coil 1 sehingga coil 1 dialiri arus, maka daripada itu kontaktor 1 dan kontaktor 2 ini dari posisi close, dari posisi open, maksudnya ini kan dari posisi di sini kan kontaktor 1 close dari posisi normalinya open sehingga motor dialiri arus sehingga motor berputar. Nah, di sini pada rangkaian ini motor berputar secara reverse atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ditandai di sini bisa kita lihat ada tanda panah berputar ke arah kiri. Nah, di sini LED menyala warna merah. Nah, di sini menandakan bahwa motor tersebut berputar dengan kecepatan rendah. Bisa kita lihat di sini hanya ada garis satu. Sebentar kita simulasikan yang kecepatan tinggi itu pasti dia akan berubah dan LED di sini atau lampu indikator di sini akan menyala. Sehingga di sini akan berubah ada dua garis, teman-teman. Ya, baik. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk memindahkan kecepatan motor dari kecepatan rendah kecepatan tinggi? Nah, alangkah baiknya itu kita mematikan dulu arus listrik sehingga motor berhenti berputar untuk sebagai pengaman toh. Nah, push button yang bekerja di sini atau yang berperan itu di sini adalah push button 1. Karena push button 2 ini dia itu hanya berfungsi sebagai tombol startnya, sedangkan off-nya itu kayak pemutusnya itu di sini secara manual itu kita menggunakan push button 1. Karena kan di sini sudah terjadi latching. Sehingga sebagai latching itu sebagai pengunci, teman-teman. Sehingga ketika tombol ini ditekan, nah, ketika ditekan itu dan lepas, motor itu tidak mati. Baik, untuk itu kita tekan push button 1 sehingga motor itu berhenti berputar dan tidak ada arus yang mengaliri coil 1 sehingga motor tidak tersuplai dari kontaktor 1, tidak tersuplai arus listrik. Baik, kita tekan. Nah, motor pun berhenti berputar, menandakan arus telah terputus pada rangkaian kontrol di sini. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita mengubah dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi? Ya, seperti yang telah saya bilang tadi, itu push button 3 yang berperan di sini, teman-teman. Nah, di sini kan awalnya ini kan pada motor yang berputar kecepatan rendah ini push button 3 yang berperan. Nah, dia ini posisinya itu normalinya dia adalah normally close NC pada coil 1. Sehingga coil 1 kan terkena arus sehingga ini motor sehingga dia itu menarik kontaktor ini dari open ke close sehingga mengaliri arus ke motor. Nah, sekarang kita rubah. Tak, ya. Sini dia berubah dari NC-nya ke coil 1 menjadi NC ke coil 3 dan coil 2 sehingga ini motor dapat
berputar dengan kecepatan tinggi. Baik, kita start saja. Nah, di sini lampu merah menyala. Sorry. Sebagai pembeda mungkin ya, kita berikan pembedanya. Kita ubah dia di sini. Warna apa kira-kira bagus? Kita ubah menjadi warna yang bagus. Warna apa teman-teman? Kuning. Ya, kita ubah menjadi warna kuning teman-teman. Ya, sorry. Nah, di sini ketika lampu LED menyala berwarna kuning, ini menandakan bahwa arus dari MCB satu fasa ini mengalir ke sini dan dia NC terhadap koil dia NC terhadap rangkaian sebelah sini, sehingga koil K2 dan K3 ini, koil kontaktor 2 dan kontaktor 3 ini dialiri arus, sehingga dia memicu kontaktor 3 ini dari normalinya open menjadi close, sehingga arus dari sumber mengalir ke sini dan mengaliri motor. Nah, sehingga motor ini berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, mungkin begitulah proses atau prinsip kerja daripada rangkaian penghasutan motor induksi 3 fasa dengan 2 kecepatan beritan terpisah. Nah, sorry sebelumnya itu sini saya akan menjelaskan toh. Nah, di sini ini tor 2 atau di sini pada rangkaian kontrolnya ini dia berfungsi sebagai mencegah ketika arus ini berputar secara bersamaan. Ketika motor berputar secara bersamaan, dia itu sebagai pencegahnya teman-teman. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan. Nah, ini rangkaian ini tuh dia itu memiliki keunggulan, jadi kita itu bisa mengontrol kecepatan motor itu dengan 2 kecepatan yang berbeda hanya dengan satu rangkaian. Itu keunggulannya. Jadi dalam industri itu bisa kita gunakan pada kipas industri, bisa kita gunakan juga pada conveyor, ataupun apapun itu keinginan yang seperti kayak memiliki kecepatan motor, perbedaan kecepatan motor 2 itu kayak kecepatan motor rendah dan tinggi itu dalam satu rangkaian. Nah, rangkaian ini sangat efektif digunakan. Nah, mungkin begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Di sini masih saya sama-sama belajar. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.